dipindah ke Masjidil Aqsa. Nah, pada sahabat yang masih hidup dia merasa risau, kasihan. Nah itu Pak, ya subhanallah Pak. Padahal yang mati nggak banyak. Mohon maaf. Padahal yang wafat, para ulama mencoba menghitung sekitar 10, tetapi dimungkinkan lebih dari itu. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari mengatakan walladzina matu ba'da fardhis shalah wa ya walladzina matu ba'da fardhis shalah. Jadi orang-orang Islam yang meninggal setelah diwajibkan sholat. Jadi diwajibkan sholat itu kan tidak ketika Nabi Muhammad diutus langsung wajib sholat. Nanti sholat diwajibkan ya ketika Nabi SAW dapat musibah yang luar biasa, yaitu meninggal siapa? Istri tercinta yang full dukungan untuk dakwah dan pamannya. Padahal pamannya bukan orang Islam, musyrik, Abu Thalib. Dua meninggal ini Allah hibur, Allah kasih hadiah jalan-jalan keluar angkasa. Ya, bukan jalan-jalan saja tapi mentadabburi ya keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan hadiah luar biasa untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Salat 5 waktu. Itu hadiah, Pak. Itu kado. Kado luar biasa. Tapi ya aneh, Pak, umat Islam kok nggak mau ya dikasih hadiah itu, dikasih kado berharga itu, sholat. Ya ternyata beda hati, beda penerimaan. Padahal itu kado luar biasa. Nabi Muhammad dihibur dengan sholat, makanya Nabi Muhammad kalau ada masalah selalu bicara kepada Bilal, apalagi kalau udah waktu sholat masuk, arihna ya Bilal, ayo dong hibur kita Bilal, adzan. Nah, jadi luar biasa. Tapi sebagian umat Islam menurut penelitian terbaru, Pak, karakternya, akhlaknya. Bagi yang aku muslim, nggak muslim ya nggak usah dipaksa, ya nggak boleh juga. Ya, tapi kita umat Islam harus melakukan perbaikan, seperti itu. Nah, itu kado luar biasa. Nah, jadi ketika diwajibkan sholat, nah dari situ umat Islam pada sholat. Nah, semenjak diwajibkan sholat sampai kiblat dipindah itu sudah ada yang meninggal. Ya, sudah ada yang meninggal. Nah, di sini kata Ibnu Hajar ya, Fabi Makkah min Quraisyin Abdullah ibn Shihab wal Muttalib ibn Azhar Az-Zuhriyan was Sakran ibn Amr al-Amiri. Adapun orang-orang yang meninggal ketika masih di Mekah dari Quraisy ada 3 orang ya, Abdullah bin Shihab dan Muttalib ibn Azhar, duanya dari kabilah Zuhri. Kemudian ada juga Sakran ibn Amr al-Amiri, jadi 3 orang ya, Abdullah, Muttalib sama Sakran. 3 orang ini yang di Mekah dari kalangan Quraisy. Wa bi ardil Habasyah, adapun yang di Ethiopia itu Pak ya, ulama itu sampai neliti begitu Pak. Teliti, dicari referensinya. Ya kan umat Islam ada yang ke Habasyah, ada yang meninggal di sana, ya. Ya nanti ada yang balik lagi. Yang di Habasyah meninggal ada Hattab ibn Al-Harith Al-Jumahi dan ada Amr ibn Umayyah Al-Asadi, ada juga Abdullah ibn Harith As-Sahmi dan Urwah ibn Abdul Uzza, juga ada Adi ibn Nadlah. Wah, banyak nih yang di Ethiopia. Jadi meninggalnya malah di sana. Ya. Yang di Ethiopia ada Hattab ibn Haris, ada Amr ibn Umayyah,
ada Abdullah ibn Harith, ada Urwah ibn Abdul Uzza, ada Adi ibn Fadlah. Nah, banyak yang di sana ya, di Ethiopia meninggal sebelum kiblat dipindah ke Masjidil Haram. Jadi sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Nah, adapun orang Madinah, wa minal ansar bil Madinah Bara ibn Ma'rur wa As'ad ibn Zurarah. Bara ibn Ma'rur, As'ad ibn Zurarah itu 10. Nah, itu yang masih hidup itu khawatir gimana ya teman-teman kita yang meninggal sementara belum pindah kiblatnya, nggak sempat pindah kiblat, kemudian udah meninggal. Kira-kira sholatnya diterima nggak? Itu Pak perhatian banget ya, ya nggak? Bahas temennya. Kalau kita kan wes mati wes, mati aja. Oh, kalau sahabat nggak Pak? Sampai ya kesian tuh saudara-saudara kita yang meninggal duluan, gimana itu belum sempat menghadap Ka'bah sholatnya, kira-kira diterima nggak ya? Nah itu Pak, gara-gara kesetiakawanan yang luar biasa, bukan luar lagi Pak, luar biasa, Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kerennya para sahabat tuh gitu Pak. Jadi hubungan iman itu waduh erat sekali. Makanya kata Rasulullah, "Awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Sampai Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata," sampai ujungnya, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, ya. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Nah, di sini sebetulnya intinya itu kata-kata liyudhi'a imanakum. Jadi Imam Bukhari membawakan hadis ini di Kitabul Iman, tujuannya ini. Jadi Allah menyebut sholat itu sebagai iman. Nah, jadi yang mau disampaikan oleh Imam Bukhari, iman itu bukan cuma perkataan tapi perbuatan. Jadi sholat itu iman. Sholat itu iman. Jadi bukan cuma di hati, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasul, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari akhir, percaya terhadap takdir yang baik dan buruk. Enggak. Iman itu perbuatan kita. Ya, kalau kita melakukan amalan tersebut, iman kita sempurna. Kalau enggak, iman kita tipis. Karena iman tuh bertingkat-tingkat antara satu orang dengan yang lain. Orang Islam yang sholat dengan enggak sholat imannya beda. Ya, seperti itu. Makanya sampai Allah sebut sholat itu sebagai iman. Nah, bahkan kata Rasulullah, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Beda kita dengan orang selain kita atau selain Islam itu sholat yang 5 waktu. Siapa meninggalkannya maka dia kufur. Nah, itu kan kufur kan lawannya iman. Nah, jadi di sini, jadi iman itu bukan hanya sekedar keyakinan tetapi perbuatan. Makanya nanti Bapak di tengah jalan ada atau lagi jalan di kebun sawit, tiba-tiba ada pelepas sawit atau jatuh, Bapak turun dulu, ambil, singkirkan. Wah, itu iman kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, "Aku melihat seorang yataqallabu fil jannah, mondar-mandir di surga, bebas Pak, PP, pokoknya jungkir balik, senang di surga gara-gara siapa? Gara-gara satu pohon melintang di jalan, dia bereskan dulu, karena tu'dil mu'minin, karena itu mengganggu orang-orang yang lewat." Nah, itu kan orang beriman itu pikirannya bukan untuk dirinya saja. Ya, karena kan memang kalau orang beriman itu mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya. Nah, jadi dia singkirkan, fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada orang tadi, fa'adkhulahul jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Apalagi Bapak ngaspal jalan Pak, pakai uang Bapak. Mungkin ada uang kita Pak ya untuk ngaspal jalan dikit-dikit ya, pajak motor. Mudah-mudahan
ada lah. Nah, atau dikorupsi. Nah, wallahu a'lam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan. Jadi intinya subhanallah itu yang meninggal nggak banyak, tapi yang khawatir banyak, sehingga Allah turunkan firman Allah, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, dan Allah nggak akan menyanyiakan iman kalian. Tenang. Tuh kan Pak, kalau jadi orang baik bermanfaat. Bapak memikirkan saudara seislam, ya, dengan sebab Bapak jadi Allah menolong umat Islam, menyenangkan umat Islam. Gara-gara kekhawatiran itu, gimana ya yang udah meninggal, diterima enggak, terus gimana? Allah turunkan, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Luar biasa memang orang-orang yang beriman, perhatian sama saudaranya, sampai pun yang sudah meninggal. Nah, kemudian ada juga yang perhatian kepada orang beriman, tapi perhatian yang jelek sudah kita bahas, orang-orang Yahudi dan orang munafik. Nah, kalau itu komennya beda. Saya qulu sufaha, Allah mengatakan orang-orang bodoh, ya, mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Loh, kok pindahnya dipindah-pindah, kok pindahnya, kok kiblatnya dipindah lagi, ya. Jadi orang-orang Yahudi, ya, ahlu kitab termasuk orang Nasrani masuk, ya, mereka itu mengingkari, fa ankaru dzalik. Kenapa dipindah? Udah betul itu, kalau dipindah berarti salah. Nah, jadi mereka komen dan mereka mengingkari, nggak setuju. Pokoknya kiblat dipindah nggak setuju. Kok dia yang repot? Ya, dia repot tapi repot yang salah, Pak. Memang orang-orang yang di hatinya ada penyakit, orang Yahudi dan Nasrani yang hatinya kotor, itu suka komen kepada umat Islam. Ya, jadi dia itu iri kepada umat Islam. Hasadan min anfusihim. Hasad, punya hasad. Iri, Pak, sama umat Islam tuh kayak iri. Sama Nabi Muhammad tuh iri. Jadi cari celahnya. Termasuk ini perpindahan kiblat, mereka komen. Nah, kenapa? Ya, kemarin soalnya masih bisa membuli. Nabi Muhammad mengatakan Islam paling benar, Islam paling sempurna, tapi kiblatnya masih minjem Baitul Maqdis. Bisa dibuli terus. Nah, ketika dipindah, bagaimana ya, nggak bisa dibuli lagi. Nah, tapi dia pembulian terakhir apa, Pak? Pembulian terakhir, la itu memang nggak konsisten agamanya, agama nggak jelas, nggak punya pendirian, baru dibuli udah ngambek pindah. Nah, berarti kan nggak benar agamanya, pindah-pindah. Nah, itu pembulian terakhir. Nah, orang musyrik yang di Mekah bully juga, Pak. Apa membulinya? Bagaimana bulinya orang-orang musyrik yang di Mekah? Nah, kan Muhammad kangen kampung halaman kan? Ya, tadinya ke sana ke Baitul Maqdis, sekarang ke sini lagi. Nah, jadi semuanya komen. Ya, memang dengan komen itu menghasilkan uang, Pak. Makanya YouTuber minta like, comment, and share, dapat duit banyak dia. Ya, baru 1 jam udah 2 juta followernya. Siapa itu, Pak? Bapak Ronaldo. Baik. Nah, ya, bukan Bapak. Jadi komen negatif memang begitu sih. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Orang-orang yang dosaan itu, orang-orang yang mujrim, pendosa itu selalu membuli umat Islam. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun, sukanya ngeledek, menertawai orang-orang beriman. Iya, di Mekah itu diejek, Pak. Di Madinah juga diejek. Ya, wa idza marru bihim yataghamazun, kalau ada orang beriman lewat itu dibuli dengan kerlingan mata. Sesat. Islam sesat. Islam radikal. Islam. Nah, begitu. Memang begitu. Jadi membuli. Nah, seperti itu. Orang munafik juga begitu, orang musyrik begitu, orang Yahudi begitu. Nah, tapi timur dan barat, selatan dan utara, arah-arah itu milik Allah, dan syariat atau agama itu milik Allah, bukan milik Yahudi, bukan milik Nabi Muhammad. Jadi
terserah Allah dan itu ada hikmahnya. Ya, kenapa Allah pindahkan kiblat? Salah satu hikmahnya Allah mau mengetahui. Sebetulnya Allah udah tahu, Pak. Cuma untuk menunjukkan apa? Di hadapan semua manusia sehingga kelihatan siapa yang betul-betul imannya betul-betul kuat dengan yang murtad. Karena pasca perpindahan kiblat ada orang-orang Islam yang murtad. Ya, orang-orang munafik itu. Pas, waduh, piye udah 1 tahun lebih pindah, berarti nggak bener ini syariat, nggak bener, murtad Pak, keluar dari Islam. Nah, Allah mau ngetes. Jadi kita itu disuruh sholat, disuruh jihad, suruh negakkan syariat. Allah mau tahu siapa yang baik, siapa yang nggak baik, siapa yang taat kepada perintah Allah tanpa banyak tanya, siapa yang ngomel-ngomel, siapa yang misuh-misuh, marah-marah. Ya, siapa Allah mau tahu. Sebetulnya Allah udah tahu, tapi untuk menjelaskan. Jadi nampak bagi manusia-manusia yang lain. Ya. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama. Ya, illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau berada di atasnya, ya, termasuk perpindahan kiblat ini maksudnya, ya, tadinya di Masjidil Aqsa kemudian ke Masjidil Haram. Itu apa? Illa lina'lam, kecuali untuk kita ketahui. Sebetulnya Allah udah tahu, Pak, tapi untuk semua manusia itu juga bisa melihat sopo sing betul-betul ngikuti Rasulullah, ittiba, itu Pak, ittiba sunnah Rasul, syariat Islam yang dibawa oleh Rasul itu siapa yang betul-betul taslim, ya, selama nasnya jelas, ayatnya jelas, dan itu betul-betul perkataan Rasulullah, iya, laksanakan, karena itu perintah. Enggak banyak tanya, enggak banyak gerutu, ya, selama itu syariat jelas, laksanakan. Illa lina'lama may yattabi'ur rasul, siapa yang betul-betul ittiba atau follow atau mengikuti Rasul, mimman yanqalibu ala aqibai, dan siapa yang murtad, siapa yang nggak suka kepada petunjuk Rasul ini, sehingga nggak mau Rasul pindah, dia nggak mau pindah, murtad aja. Nah, itu Bapak boleh kiaskan ke semua, Pak. Semua perintah yang Allah perintahkan, entah itu dalam Al-Quran atau melewati lisan Rasul, itu kita itu lagi diuji hakikatnya. Disuruh gini kita ngikut, ini ngomong-ngomong, ini malah menghina, ini malah ngejek-ngejek. Nah, itu supaya nampak bagi manusia mana yang munafik, mana yang Islam betulan, mana yang murtad, mana yang kokoh. Dulu sebelum Nabi ke Madinah, bahkan ketika Nabi sudah di Madinah, masih minum minuman keras umat Islam. Wah, khamar enak. Masih khamar enak, mabuk, cap orang tua atau cap orang muda, tak tahulah, pokoknya mabuk itu enak, masih boleh. Baru nanti di Madinah turun ayat larangan khamar, ikut aja. Nah, jadi syariat bertahap, termasuk jilbab, hijab. Ya, dulu di Mekah belum ada kewajiban perempuan harus menutup kepalanya, ya, menutup badannya, semua belum. Baru nanti pas di Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun di Madinah rata-rata berhubungan dengan kelengkapan syariat. Yang di Mekah fokus kepada akidah. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa seperti itu. Karena hak Allah untuk menentukan syariat, kemudian menghapus syariat. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Nah, itu bagian dari ujian Allah. Kalau yang mau mengkritik kayak orang Yahudi tuh mengkritik lagi, Pak. Lah, katanya Islam paling benar kok masih boleh mabuk-mabuk. Kan kalau dalam syariat Yahudi nggak boleh mabuk. Makanan yang halal di Islam sama di Yahudi lebih banyak di Islam, Pak. Yahudi onta aja, karena pemahaman mereka yang keliru, yang mengatasnamakan syariat tapi keliru. Onta pun haram bagi mereka. Jadi kalau Bapak ke Israel, orang-orang Yahudi itu ketat, Pak. Yang menurut kita halal, bagi dia haram, tapi mengharamkan tanpa nas, tanpa dalil, itu tidak boleh. Nah, itu kekeliruannya orang Yahudi. Makanya
Nabi Muhammad, Al-Quran mengkritik sikap Yahudi, mengatasnamakan Nabi Yakub untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Padahal pengharaman lemak unta itu kan untuk Nabi Yakub saja, dia untuk dirinya, bukan untuk umat manusia. Nazarnya dia bukan untuk semua. Dia pahami enggak ini wahyu, ini syariat, jadi enggak makan daging unta. Sekarang, nah, itu bahaya juga, Pak. Ya, mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan juga itu kekufuran, bahaya, berbahaya. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Jadi sekali lagi hadis ini bisa kita betul-betul petik hikmahnya. Hakikatnya bukan cuma perpindahan kiblat, semua syariat Islam, mau jilbab, mau hijab, turun ayat hijab, sekarang ada ayat hijab, ya, hadis-hadis tentang hijab, tentang adab berpakaian, Rasulullah perintahkan, udah laksanakan. Tapi nanti ada yang walah nggak usah jilbab, pakai jilbab masih sombong, masih suka gibahin orang, masih nggak suka bagi-bagi duit, sekeknya bukan main, pakai jilbab lebih baik hatinya yang dijilbabin, nggak usah jilbab itu, pakai rok pendek nggak apa-apa. Walaupun seksi tapi baik hati. Nah, itu keliru. Berarti dia harusnya gini, ya Allah, saya belum bisa memang ini pakai jilbab yang itu, tapi saya tahu itu wajib, tapi saya masih enak begini, dapat uang banyak lewat TikTok, tapi ini salah, ya Allah ampuni saya. Satu hari kalau nenek-nenek saya udah mutobatkan, kalau udah nenek-nenek nggak ada yang suka lagi sama konten saya. Nah, itu masih mending lah, masih mengakui kesalahan, bukan justru sombong kepada syariat Islam. Kalau belum sanggup, belum sanggup, mudah-mudahan satu hari saya bisa sanggup. Itu lebih bagus daripada kita justru menentang syariat Islam, bahkan kita mengaku orang Islam. Itu sangat berbahaya. Nah, kemudian hikmah dari hadis ini satu lagi, Pak, ya hadirin yang kami banggakan. Jadi Rasulullah itu bukan nggak suka kiblat ke Baitul Maqdis, bukan nggak suka, tapi Rasulullah juga berdoa ingin yang lebih afdol. Kenapa? Karena Ka'bah itu rumah atau masjid pertama yang Allah letakkan, bahkan Nabi Ibrahim yang jelas-jelas mengangkat pondasinya. Jadi Nabi Muhammad ingin lebih afdol. Nabi Muhammad terus berdoa menghadap sampai mukanya kadang-kadang ke langit, Pak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dan kami sudah lihat Nabi Muhammad mukanya bolak-balik ke langit berdoa supaya kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram. Itu Nabi Muhammad berdoa berapa tahun, Pak? Hampir berarti 1 tahun lebih baru dikabulkan. Nah, sabar, Pak, berdoa, ya Allah, jadi orang kaya, jadikan saya orang kaya dan diberkahi hartanya dan rajin sedekah. Baru dikabulkan setelah 5 tahun. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Niat jadi orang kaya tapi yang baik boleh. Rasulullah membolehkan itu. Jadi orang alim, orang pintar tapi mengamalkan ilmunya boleh. Ya. Jadi niat-niat yang baik, ya, doa-doa yang positif kadang-kadang nggak langsung dikabulkan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha seperti itu. Nah, itu sabar sekali, Pak. 1,5 tahun kurang lebih berdoa, nggak putus asa. Nah, seperti Nabi siapa, Pak? Nabi siapa, Pak, yang sampai tua nggak punya anak sampai ngomong wasta'ala ra'su syaiba. Wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba. Oh, tulang udah keropos, rambut udah menyala, bos, udah menyala dengan uban, belum punya anak. Nabi siapa, Pak? Zakaria. Tapi terus berdoa, ya Allah perbaiki keadaan istrinya, punya anak yang soleh banget, Yahya. Nah, itu salah satu nabi yang masih kecil udah jadi nabi, itu Nabi Yahya, Yohanes, ya, Yahya. Baik.
Nanti makanya itu juga sebagai mukaddimah, nanti ngelihat kok Maryam punya anak nggak ada bapak, bisa aja. Adam nggak ada ibunya aja bisa jadi, nggak ada bapaknya bisa jadi. Ya selama itu betul-betul cerita itu diceritakan oleh sosok yang terpercaya, ya kita percaya. Nabi Muhammad yang cerita, Nabi Muhammad menyampaikan itu firman Allah, percaya Pak. Nabi Isa nggak ada ibunya, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Tapi selain Nabi Isa yang sekarang nggak ada bapaknya, nggak percaya kita. Banyak nggak ada bapaknya, ditaruh di tong sampah, ya, anaknya ditaruh di tong sampah atau dimasukkan kresek warna hitam. Ya, jadi selama itu kabarnya dari orang yang sikoh, ya Al-Quran itu asalnya dari Nabi Muhammad, percaya. Kalau selain itu nggak percaya, ya, naam. Baik, jadi berdoa, silahkan berdoa, karena inti dari ibadah itu doa. Kata Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Semua ibadah kita itu pastilah diawali, ditengahi, dan diakhiri dengan doa. Lain dengan si sombong Pak. Kalau si sombong itu, wah aku ke badan kekar, uangku banyak, dompetku tebal, nggak usah berdoa. Insya Allah saya akan menang, saya akan jaya. Tidak perlu Tuhan. Itu ateis, dan banyak manusia ateis. Bahkan di atas muka bumi ini, orang beriman dengan orang tidak beriman, lebih banyak orang tidak beriman. Ya, termasuk nanti sosok Ya'juj Ma'juj, Gog Magog, itu sosok yang sangat banyak sekali. Itu adalah sosok-sosok ateis, tidak percaya terhadap akhirat. Dan sekarang sistem-sistem pendidikan mengarah ke sana juga. Ya, agama itu hanya praktek sosial yang disepakati turun temurun. Agama itu hanya ada di pikiran kita, itu karangan orang-orang dulu saja. Ke sana. Makanya orang tuh lebih banyak enggak mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat badan yang sehat, otak yang cerdas, itu malah justru kufur menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, Firaun ketika berkuasa seperti itu. Nah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita kokoh di atas keimanan. Nah, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Hadis ke-41, bab husnu islamil mar'i, bab tentang baiknya Islam seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya nanti ada Islam yang kurang baik, bukan Islamnya. Orang ketika mengamalkan Islam, ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang seperempat baik, ada yang mencoreng nama Islam. Ya, ngaku umat Islam, tetapi pernyataannya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah itu bahkan bisa membatalkan keislamannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Imam Bukhari mengatakan, qala Malikun akhbarani Zaid bin Aslam anna Atha ibn Yasar akhbarahu anna Abu Sa'id Al-Khudri akhbarahu. Ya, Imam Malik mengatakan, nah Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya ke Imam Malik, tapi dalam jalur lain disebutkan beliau meriwayatkan dari Ibn Abi Ismail ibn Abi Uwais, dan sanad ini tidak ada masalah. Ya, Imam Malik mengatakan telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam, ya, Zaid bin Aslam dikabari oleh Atha bin Yasar, Atha bin Yasar dikabari oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, orang-orang Madinah, Pak, ya. Abu Sa'id Al-Khudri telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini penting ini. Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukafirullahu anhu kulla sayi'atin kana zalafaha. Apabila seseorang hamba masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, enggak perlu EQ tinggi-tinggi kayaknya, Pak. Sesusah-susahnya bisa lah ngomong asyhadu alla ilaha illallah, walaupun orang Jerman, ya, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, salah-salah dikit tapi enggak berat. Itu apabila sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa yang terjadi?
Ya, sebelumnya dia pernah melakukan kejahatan luar biasa, sebelumnya dia telah melakukan kesyirikan luar biasa, ya, bahkan mungkin dia yang nyuruh manusia nyembah dia, ya, nyuruh manusia nyembah dia, ya, tapi dia mau bertobat dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fahasuna islamuhu, dan dia jaga Islamnya itu. Maksudnya apa? Dia berusaha mengamalkan turunan dari la ilaha illallah. Berusaha, ya. Jadi kan visi kita itu la ilaha illallah, Pak. Visi itu payung gedenya, Pak. Atapnya itu la ilaha illallah. Jadi semua perbuatan kita jangan keluar dari atap itu, Pak. Bapak buat misi, buat tujuan tuh jangan keluar dari la ilaha illallah. Ini amalan ini cocok dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah enggak? Oh, ini ikhlas tapi enggak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wah, jangan. Berarti enggak masuk. Nah, nggak boleh nih kita melakukan yang ini. Tetap jadi payungnya harus la ilaha illallah. Itu visi kita, Pak. Ya, hidup kita mati kita itu untuk lillahi rabbil alamin, itu visinya. Jadi ketika kita buat misi, buat apalah kerja atau apa, lihat dulu ini masih di bawah naungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah enggak? Kalau program kerja ini melanggar enggak aturan Allah? Kalau melanggar jangan itu. Ya, jadi dia berusaha ingin memperbaiki Islamnya. Apa yang terjadi? Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafa. Allah akan hapuskan semua kesalahannya. Pak, semua, Pak. Kulla sayyi'atin kana zalafaha. Semua kesalahannya yang pernah zalafaha. Zalafaha itu iktasabaha, yang pernah ia lakukan. Ya, wa kana ba'da dzalika al-qisas. Ya, al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Ya, dan setelah itu ada kisos. Maksudnya apa? Kalau orang berbuat salah di dunia, mencuri, udah ditegakkan hukum Allah, udah berarti nggak punya dosa. Mabuk-mabukan udah ditegakkan hukum Allah, berarti nggak punya dosa. Nah, kalau dia berbuat baik, al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Kalau dia berbuat baik satu kali, ya, satu kebaikan, dia akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Nah, ini dalil sebagian ulama mengatakan kebaikan itu paling pol dilipatkan jadi 700 aja. Ya, 100.000 berarti kalau ikhlas jadi 700 kali 700 berapa, Pak? 7 juta. Ya. Tapi dalam ayat, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Abbas, ila ad'afin katsiroh. Ya, bisa Allah lipatkan lebih dari 700. Nah, jadi bisa, Pak, mungkin 1000, mungkin 1.000.000 kalau lipat-lipatkan. Nah, wasai'a bimithliha, dan kejahatan, ya, satu kejahatan balasannya satu kejahatan. Tapi nanti ada yang bobotnya berat. Kalau kita jahat di tempat yang nggak boleh berbuat jahat, sebetulnya di tempat lain juga nggak boleh berbuat jahat. Contohnya seorang berbuat jahat di Masjidil Haram, di tanah haram, itu dosanya lebih besar daripada kejahatan di tanah Grogot. Nah, di tanah Grogot nyolong sawit nggak boleh. Kalau di Masjidil Haram ada sawit nggak boleh juga dicolong. Tapi kurma di sana, ya, nyolong kurma dosanya lebih besar. Kenapa? Karena daerah tersebut, negeri tersebut mulia. Nah, seperti itu, bobotnya yang dibesarkan. Illa an yatajawazallahu anha. Ya, jadi kalau orang berbuat dosa, ya, dosa-dosa ini menguatkan pembahasan kita yang lalu-lalu, dosa-dosa besar itu, ya, kalau udah Allah hukum atau udah Allah kasih musibah, berarti dosanya Allah hapusin. Ya, tapi kalau dia mati belum dapat hukuman, bisa juga Allah ampuni. Enggak dihukum juga, Allah ampuni. Seperti itu. Nah, di sini menunjukkan orang sejahat apapun, kalau dia udah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kesempatan untuk dihapus dosanya itu sangat besar. Makanya Bapak tahu Amr bin As, ya, 1913. Kisah kita 1921. Serius. Lumayan. Yang ngantuk bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, tahu Amr bin As kan, Pak, ya? Jadi Amr bin As
Khalid bin Walid, Abu Jahal, Abu Lahab itu, Abu Sufyan itu tokoh Pak, Umar bin Khattab itu tokoh-tokoh Quraisy. Jadi Amr bin As itu pasca perang Khandaq, tahu Pak kan, setelah perang Khandaq itu apa, amburadul pasukan sekutu ya, akhirnya dia pulang kemana Pak, pulang ke Mekah, terus ngomong sama teman-temannya, kan dia itu kalau ngomong didengar Pak, karena dia itu mohon maaf orang, jadi Amr bin As itu orang yang sangat ditaati oleh orang Quraisy, tokoh, betul-betul tokoh Pak, bukan kaleng-kaleng. Teman-teman dengerin ya, kalau menurut pandangan saya nih, perkara Muhammad itu udah ngeri nih, dia itu udah jelas akan naik ini, menurut analisa saya, serius. Nah itu udah pakai bahasa saya Pak, dia nggak ngomong gitu. Ra'aitu amra Muhammadan qad alaan munkara. Jadi perkara Muhammad ini udah luar biasa, ini jelas ini pasti akan menang ini Muhammad nih, panjang atau lambat. Nah, untuk antisipasi itu aku punya ide gini, yuk siapa mau ikut sama saya, kita ke Ethiopia aja. Kita ke Ethiopia, kan ada teman kita di sana, rajanya kan kenalan kita. Siapa Pak? Ashumah ya, yang dikenal dengan gelar Najasyi, yang Kristen tuh Pak, raja Kristen, udah kita ceritakan kan. Kenapa kita harus ke sana? Gini, kalau analisa saya keliru ya, kalau analisa saya keliru kita tetap aman ya. Kalau Muhammad menang, wah saya itu nggak ikhlas. Kalau Muhammad menang terus kita dikuasai sama Muhammad, orang Jawa Tengah, saya nggak nerima lah. Masa kita hidup di bawah aturan Muhammad, gengsi lagi lah, kita kan tokoh, masa diatur sama Muhammad. Pokoknya jangan sampai kita nanti kalau Muhammad menang kita jadi anak buahnya apa segala gitu. Nah tapi kalau kita di Ethiopia kan aman, nah, kan kita nggak di bawah kekuasaan Muhammad. Nah, terus seandainya nih ya, seandainya ada kemungkinan Quraisy yang menang nih, Muhammad hancur lebur ya, Islam hancur lebur, Muhammad hancur lebur. Kalau Quraisy menang aman juga kan, mereka tetap menokohkan kita kan cuma kesana aja. Nah gitu, akhirnya Pak, bener Pak, naik perahu sama teman-temannya kemana? Ke Ethiopia. Nah, dulu Ethiopia itu negara kaya Pak, maju, Quraisy saja takut, orang Arab takut Pak, Quraisy takut sama kulit hitam, rambut keriting. Ethiopia sekarang negara miskin Pak ya, kesian. Oke. Nah sampailah mereka ke Ethiopia. Pas sampai Ethiopia Pak, ngelihat ada orang Arab juga, Amr ibn Umayyah ad-Damri. Amr ibn Umayyah ad-Damri itu utusan Nabi dari Madinah untuk mobilisasi orang-orang Islam yang masih di Ethiopia supaya ke Madinah gitu. Pas sampai sana ngelihat, ada Amr bin Umayyah ad-Damri, musuh gua ini. Ini temannya Muhammad kan. Wah, oke lah. Jadi Amr keluar, sama-sama Amr Pak ya. Ini Amr bin As, ini Amr bin Umayyah ad-Damri, satunya Islam, satunya musyrik. 21 loh. Ya. Santai, ceritanya santai. Nah, ini berhubungan dengan hadis ini Pak. Biar langsung dengan kisah langsung paham lah isi hadisnya. Kemudian langsunglah menghadap Najasyi. Tapi sebelum ke sana itu dia ngomong sama teman-temannya, kita sebelum ke Najasyi bawa hadiah lah. Dia itu paling suka kulit. Jadi nggak tahu kulit apa Pak. Saya belum. Intinya udum tuh kulit, karena waktu itu orang-orang Mekah, Quraisy itu terkenal dengan produk kulit. Apa kulit ramba itu yang di Probolinggo itu kulit yang dijual di bis-bis itu kulit sapi. Tapi pokoknya produk kulit yang itu sangat disukai oleh Najasyi. Pokoknya bawa banyak-banyak supaya seneng lah Najasyi. Sampai ke sana masuklah ke Najasyi, ya kan teman. Ya, walaupun teman karena dia raja, Amr bin As sujud Pak. Sujud kan SOP-nya sujud kepada raja. Kalau Islam kan enggak. Ya walaupun teman sujud. Nah, ngobrol lah, gimana konco gitu. Ya bawa hadiah enggak? Nah, itu sudah pakai bahasa saya Pak ya. Ya ini bawa hadiah enggak? Oh bawa lah, bawa kulit nih. Serius? Oh iya, udah. Seneng. Oh gini, Najasyi,
Itu tadi yang keluar dari apa? Dari kamu si Amr itu, Amr bin Umayyah Domri itu kan anak buahnya Muhammad. Kalau kamu ngizinin, saya mau matiin itu orang. Orang dia itu sama Muhammad menghina-hina kita terus di sana. Dia itu jahat banget sama kita di sana. Ini nih rampok-rampok ini, fungsi tapi jahat. Amr ini jahat nih sama Muhammad. Coba kalau kamu izinin, saya penggal aja orang ini. Wah, langsung apa Pak? Najasi emosi Pak. Belum apa-apa baru ngobrol sebentar udah emosi, marah, pukul hidungnya. Enggak, di situ dalam riwayat itu mukul hidungnya Amr atau mukul hidungnya sendiri, pokoknya keras sekali. Wah, langsung ketakutan Amr. Oh, gimana, apa kata-kata saya nyinggung panjenengan? Oh, nggak bisa, kamu nggak boleh gitu, wahai Amr. Ini Muhammad ini, dia itu turun kepada dia namus Al-Kabir, maksudnya Jibril, sebagaimana turun kepada Nabi Musa. Ini Muhammad akan tenar, dia akan menang karena dia turun kepada Musa, maka Musa pun akan tenar dan dia akan mengalahkan Firaun. Ya sama, ketika namus ini turun, maksudnya Jibril, dia akan menang. Masuk Islam aja kamu. Wah, niatnya itu ke sana mau mencari apa? Mencari perlindungan. Ya, ini Kristen, ini musyrik, ternyata Najasinya yang udah masuk Islam. Wah, itu Pak ya, itu lika-liku dia masuk Islamnya. Gini aja kamu Amr, masuk Islam kamu menang kamu. Kalau kamu masuk Islam, kamu kalah kamu. Nah gitu, digituin langsung ngeper Pak Amr, padahal orang pinter. Udah, kamu masuk Islam ya? Oke, saya masuk Islam. Baiatlah ya kepada Najasi, masuk Islam Pak. Tapi sudah azan ya. Ternyata 21 nggak lama ya. Udah Pak ya, kita lanjut minggu depan sampai Najasi itu Pak. Kita jelaskan di sini. Mungkin agak penasaran, kayak anu aja lah, telenovela kita jangan selesaikan untuk minggu depan biar penasaran. Tapi ingetin Pak ya, catat loh, ada rekamannya. Jadi sampai itu untuk memahami hadis yang kita bacakan tadi. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati mati. Aduh, untung nggak jatuh. Longgar.